Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Mustiana dan rekan saya yang bernama Alda Fitri dari kelompok 7. Di sini kami akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Hakikat Kesulitan Belajar. A. Pengertian kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learn disability yang berarti ketidakmampuan dalam belajar. Definisi kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh the United States Office of Education pada tahun 1977, yang hampir identik dengan definisi yang dikeluarkan oleh the National Advisory Committee on Handicapped Children tahun 1967. Definisi tersebut berbunyi, belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis yang mencangkup pemahaman dan gangguan bahasa atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin dapat dilakukan dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar, mengatakan bahwa kesulitan belajar merupakan keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Jamarah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Selanjutnya, Ghazali dalam Psikologi Belajar mengatakan bahwa kesulitan belajar adalah kesukaran mendapat perubahan tingkah laku yang diinginkan meskipun latihan telah dilakukan. Adapun menurut Sasmita mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. B. Jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar. Ada yang berat, ada yang sedang. Lalu dilihat dari bidang studi yang dipelajari. Ada yang sebagian bidang studi yang dipelajari dan ada yang keseluruhannya bidang studi. Lalu dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang sifatnya permanen atau menetap dan ada yang sifatnya hanya sementara. Lalu dilihat dari segi faktor penyebabnya, ada yang karena faktor intelijensi dan ada yang karena faktor bukan intelijensi. Kesulitan belajar ditandai dengan adanya hambatan atau gangguan pada seseorang dalam belajar sehingga mengakibatkan hasil belajarnya tidak sesuai dengan semestinya. Macam-macam kesulitan belajar berdasarkan faktor yang menyebabkannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Lalu learning dysfunction, kemudian underachiever, lalu slow learning atau lambat belajar, terakhir learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Berikut pembahasannya. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Contohnya, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya. Kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli. Namun, karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasainya dengan baik. Lalu, yang ketiga, underachiever adalah mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tinggi potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi potensi belajarnya tergolong rendah. Contohnya, siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul atau IQ 130 sampai 140. Namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau rendah. Keempat, slow learning atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memilih
taraf potensi intelektual yang sama. Contohnya ketika siswa belum paham terhadap suatu materi namun teman sekelas lainnya sudah paham. Yang terakhir, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Contohnya, seseorang yang menderita sindrom-sindrom seperti disleksia, yakni ketidakmampuan membaca, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis, dan diskalkulia, ketidakmampuan belajar matematika. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, yaitu yang selanjutnya faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu faktor internal. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain yaitu kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindra seperti melihat, mendengarkan, membau, dan merasakan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu ada dua. Yang pertama itu ada faktor fisiologis, yakni faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi pada siswa sedang sakit, kurang sehat, dan adanya kelemahan atau cacat tubuh. Yang kedua itu ada faktor psikologis, yakni faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat kecerdasan pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat pelajaran, dan motivasi yang kurang. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal, adalah faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Sedangkan menurut Ahmad Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa itu ada dua, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Berikut pembahasannya. Yang pertama itu faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor-faktor sosial di sini adalah faktor manusia atau sesama manusia. Yang kedua itu faktor non-sosial, yakni faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Terus yang selanjutnya itu adalah diagnosa kesulitan belajar. Menurut Hariman dalam bukunya Handbook of Psychology Clarem, diagnosa adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah menyesuaikan dari pola gejala-gejalanya. Jadi, diagnosa itu merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Terus, menurut Sugiharto dan kawan-kawannya, diagnosa kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar, yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Banyak langkah diagnosa yang dapat dicapai guru, antara lain yang cukup adalah prosedur yang terkenal Weiner and Scheff 1982 sebagaimana dikutip Wardani 1991 sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan observasi di kelas untuk melihat perilaku menyimpang ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang pernah mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnosis tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Terus yang terakhir itu ada memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ, khususnya kepada siswa yang pernah mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kesulitan belajar.
Yang pertama itu dengan mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Yang kedua, tempat duduk siswa. Yang ketiga, perbaikan program. Yang keempat, menemani anak belajar. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang keenam, mengadakan belajar kelompok. Yang ketujuh, memberikan pujian. Yang kedelapan itu bantuan media dan alat perangah. Yang kesembilan, motivasi orang tua di rumah. Yang ke-10, jangan belajar sambil bermain handphone. Yang ke-11, berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya. Terus yang terakhir ada gangguan kesehatan. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.